Kelas. Hari ini kita akan belajar materi IPS kelas 5, tema 5, subtema 3, yaitu pengaruh letak geografis di Indonesia. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu ya. Oke, kita langsung masuk ke pengaruh letak geografis terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Kalian masih ingat letak geografis Indonesia? Letak geografis Indonesia itu Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Dan Indonesia juga diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Oleh karena itu, ada pengaruh-pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat karena letak geografis Indonesia yang sangat strategis. Pengaruh itu memberikan keuntungan kepada Indonesia. Yang pertama, terjadinya akulturasi, yaitu percampuran budaya. Kenapa? Karena banyak masyarakat asing atau warga negara asing yang menetap di Indonesia. Setelah menetap di Indonesia, mereka memberikan atau menularkan kebiasaan yang ada di negara mereka, sehingga kita mempunyai kebiasaan baru dari percampuran tersebut. Lalu ada juga warga negara asing yang menikah dengan orang Indonesia. Otomatis makin adanya percampuran budaya antara kedua belah pihak. Lalu yang kedua adalah memudahkan penyebaran budaya Indonesia ke luar negeri. Begitu pula kita, dengan adanya letak geografi Indonesia yang strategis, Indonesia bisa menyebarkan budayanya ke luar negeri, seperti halnya kesenian atau batik, alat musik, lagu, yang juga bisa didengarkan di luar negeri. Lalu, pengaruh letak strategis Indonesia juga memberikan kerugian. Pertama itu, banyak budaya daerah yang tersingkirkan akibat masuknya budaya asing. Iya, karena adanya budaya asing yang lebih maju daripada kita, akhirnya banyak budaya-budaya asli Indonesia atau kebudayaan-kebudayaan asli Indonesia yang sudah tidak dilakukan lagi oleh masyarakat Indonesia. Sekarang, manusia itu di Indonesia menjadi lebih modern dan lebih maju pemikirannya karena ada percampuran dari budaya asing. Nah, Indonesia itu sangat terkenal di dunia karena Indonesia itu termaksud sebagai negara maritim dan negara agraris. Apa sih maritim dan agraris itu? Indonesia sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduk Indonesia memiliki mata pencaharian atau pekerjaannya sebagai petani. Ingat ya, agraris itu adalah pertanian. Nah, kalian kan sudah pernah ya melihat banyak sekali sawah di Indonesia. Maka mayoritas orang kita itu bekerja memang sebagai petani atau perkebunan. Nah, potensi agraris Indonesia itu antara lain adalah kita itu punya ketersediaan lahan yang sangat banyak karena tanaman hijau di Indonesia maupun itu sawah, hutan, itu masih banyak banget di Indonesia. Dan iklim Indonesia itu sangat mendukung karena kita ada di iklim tropis. Sehingga kalau panas itu tidak terlalu panas, kalau hujan juga tidak sampai bersalju. Jadi membuat tanaman yang ditanam di Indonesia membuat semakin subur. Serta kita juga memiliki tanaman bibit unggul. Nah, maka dari itu pertanian kita sangat terkenal di dunia. Sehingga kita menjadi negara agraris.
Nah, keuntungan menjadi negara agraris itu apa? Yang pertama, mudah memperoleh hasil pertanian demi memenuhi kebutuhan pangan tanpa harus impor dari luar negeri. Jadi, untuk kebutuhan pangan, kita itu memproduksi sendiri. Kalian beras diproduksi oleh Indonesia, ya kan? Jadi, tidak usah dapat bantuan dari luar negeri lagi. Yang kedua, membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai produk lokal. Karena kita dapat beras, dapat bahan pangan dari Indonesia, maka dari itu kita bisa sadar, oh ternyata di Indonesia itu juga banyak loh potensi alamnya, maka dari itu kita harus mencintai produk lokal. Yang ketiga, membuka lapangan pekerjaan di bidang perkebunan dan pertanian. Saking banyaknya lahan yang tidak dijamah, sehingga makin banyak pekerjaan di bidang perkebunan dan pertanian itu untuk lebih banyak meningkatkan kebutuhan pangan kita. Dan yang keempat, terhindar dari krisis bahan pangan. Jadi kita sudah mempunyai lumbung padi. Lumbung padi itu adalah tumpukan-tumpukan pangan, sehingga nanti saat kita krisis musim kering atau apa, itu yang akan diberikan kepada masyarakat, seperti itu. Nah, sekarang Indonesia sebagai negara maritim. Kenapa? Karena Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas. Kalian tahu, 2/3 dari wilayah negara kita adalah laut atau air. Dan Indonesia itu adalah negara kepulauan, jadi kita disebut negara maritim. Potensi maritim di Indonesia itu apa aja sih? Pertama itu wisata bahari, wisata laut kita itu yang sangat menarik sekali. Banyak banget tuh terumbu karang, lalu pantainya yang bisa dibuat snorkeling atau dibuat surfing, seperti itu. Kita sangat maju di bidang pariwisata lautnya. Lalu, jangan salah, Indonesia juga memiliki penghasilan minyak bumi yang sangat melimpah. Namun ingat, minyak bumi yang kita punya itu bukan untuk dieksploitasi atau dihambur-hamburkan. Tapi walaupun kita memiliki minyak bumi yang melimpah, minyak bumi itu akan cepat habis karena minyak bumi itu adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jika sudah habis, ya sudah, kalian tidak akan mendapatkan minyak bumi lagi. Maka dari itu, para pekerja yang memanfaatkan minyak bumi haruslah bersikap adil supaya minyak bumi masih bisa kita manfaatkan sampai generasi berikutnya. Dan sumber daya laut yang beraneka ragam. Kalian tahu kan jumlah ikan di Indonesia itu sangat banyak. Bahkan jika kalian makan ikan di Indonesia itu sangat murah. Dan ikan itu juga memiliki omega 3 yang sangat tinggi. Jika kalian makan ikan yang banyak, kalian juga akan menjadi pintar. Maka dari itu, Indonesia disebut sebagai negara maritim. Nah, apa aja sih keuntungan menjadi negara maritim? Yang pertama, mudah memperoleh hasil tangkapan laut. Seperti sekarang ini, karena kita mudah memperolehnya, sehingga ikan melimpah dan harganya juga masih murah. Lalu, yang kedua, sebagai daya tarik wisatawan, terutama turis mancanegara. Karena apa? Karena mereka itu sangat tertarik dengan keindahan bawah laut Indonesia. Yang ketiga, sebagai lapangan pekerjaan di bidang kelautan. Jadi banyak tuh pekerjaan yang ada di bidang kelautan, TNI, Angkatan Laut contohnya, lalu ada polisi laut, ada nelayan, ya kan? Banyak sekali pekerjaan yang ada di bidang kelautan. Lalu yang keempat, sebagai sarana dan prasarana perhubungan antar pulau. Karena kita memiliki laut yang sangat luas, otomatis jika kita mau menyeberangi pulau selain lewat angkasa atau lewat pesawat terbang, kita juga punya tuh penghubung antar pulau, yaitu pelabuhan ya, dengan kapal, atau
jembatan seperti antara Suramadu, Surabaya, Madura, itu antar pulaunya kalian hanya menyeberang pakai jembatan. Itu kan termasuk sarana ya. Lalu ada juga dari Pulau Jawa mau ke Pulau Sumatera. Untuk menyeberangi Selat Sunda, kalian harus menaiki kapal feri untuk menyeberangi lautan. Itu juga termaksud sarana dan prasarana penghubung antar pulau, seperti itu. Oke anak-anak, terima kasih ya sudah mendengarkan penjelasan Ibu dari materi hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan manfaat dari pembelajaran hari ini. Jangan lupa kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di-subscribe, di-like, dan di-share ya. Ibu akhiri, sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.